Kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain Pak, banyak Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Nah tolonglah jangan kami diserang terus, disakiti terus, sementara ada tokoh-tokoh, saya pengurus Ansor 20 tahun Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa, untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Muhyiddin itu Pak pernah bilang Pak, uang Indonesia itu 11.000. Itu yang ada di luar negeri. Kalau tidak keliru itu Pak. Kemudian itu yang ada di kasak saya masih lebih lagi dari 11.000. Tapi hutangnya kok terus membengkak ini. Kenapa tidak uang 11.000? Artinya apa? Inikah benarkah atau tidak ini? Kalau benar kemana uangnya? Kalau tidak benar, ini mengundang peres. Apakah mana bohong yang Muhyiddin ini, yang berinisial Muhyiddin dengan Habib Rizik? Kami berdoa tiap hari, kami berkumpul para ulama, memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati Pak, tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kami panggil ahli hukum, pakai bahasa hukum, panggil bahasa ulama. Beliau ini Kifaurab, salah satu contoh ini santrinya Abu Ya Said Muhammad, orang-orang alim Pak, mengorbankan waktu ke sini. Kami punya hak umat Islam untuk sebagai mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyampaikan. Tapi kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain Pak, banyak Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Saya pertaruhkan Pak, saya mantan ketua DPRD Jawa Timur, saya mantan anggota DPR di sini 2019. Saya bersinergi dengan beliau-beliau mengambil hak kami sebagai anak bangsa. Tolong, ini hak kami, punya hak Pak. Pidato Bung Karno 1 Juni, orang Islam berhak berkumpul untuk ya bagaimana kalau bisa hukum-hukum Islam bisa mewarnai di negeri ini. Itu upaya yang legal. Yang berikut Mbak saya ingin sampaikan adalah, kalau ini terus begini Pak, di bawah ini akan terjadi gesekan. Mohon maaf, kami kemarin 212 kita juga melaksanakan, nggak ada apa-apa, kita berdoa untuk negeri, istighosah, baca sholawat. Dikabarkan begini, sekarang ini kami ada sekelompok orang yang memang disetting sedemikian rupa untuk meradikalkan rejal kami. Tidak ada Pak, semua ini Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada paham liar di sini kami ini. Nah tolonglah jangan kami diserang terus, disakiti terus,
Sementara ada tokoh-tokoh, saya pengurus Ansor 20 tahun Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar dan apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum Pak ya, kita wilayah hukum di sini bicara, hukum negara. Para Bapak, tolong aspirasi kami yang kami jauh-jauh ini, kami juga ikuti Pak. Ada seorang kriminolog bicara, kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak Pak? Ini kriminolog Pak. Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu. Tolong, karena kami pernah di dalam di DPR Pak, betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Kami pernah di Komisi 2, kami pernah di Komisi 8, pernah kami Komisi 11. Tolonglah, betul-betul saya kasihan dengan beliau-beliau ini, sepuh-sepuh datang naik darat ya jam 12 malam sampai segini belum mandi nih Pak. Jadi sekedar perjuangan kami, belum sebelumnya kita rapat, mungkin ada 5 kali 6 kali kita rapat untuk membuat sebuah yang bisa menggugah negeri ini melalui pimpinan dan anggota Komisi 8. Mudah-mudahan ini betul-betul dikawal ulama kami. Tadi Romo Syafi'i mengatakan al ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Pak. Pada siapa lagi? Kalau intelektualnya sudah jebol, aparaturnya sudah jebol, tinggal ulama inilah barangkali yang bisa, yang mungkin masih bisa dihargai oleh para masyarakat, pimpinan, rakyat Indonesia. Kalau mengenai Habib itu, Allah saja sendiri sudah mengatakan kepada Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurbah. Jadi katakan Muhammad, saya tidak mau minta apa-apa kepada umat saya, kepada masyarakat. Tidak mau minta apa-apa, tidak mau minta uang, tidak mau minta ini, tapi cintailah ahli saya. Kalau tidak, maka terjadilah nanti di akhirat dakhalad dar, katanya Kiai Motik tadi. Di akhirat itu Pak, yang sekarang ditunjukkan di Gunung Semeru Pak, neraka juga, neraka di dunia Pak. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata Pak, kalau ini masih dilanjutkan. Kami khawatir, dan ini tidak tutup kemungkinan Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Mudah-mudahan yang zalim-zalim saja yang kena ini Pak, yang tidak zalim tidak kena Pak. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kepada yang zalim tidak bertaubat, mudah-mudahan secepatnya itu akan terjadi Pak. Karena kenapa Pak? Dan ini sudah janji Rasulullah, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ama fihim nasun salihun ya Rasulullah? Qala baila, kaifa yusna'u bihim bal asabahum ma asaban nas. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, keadilan sudah terang-terangan,
menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Terus sahabat Ummu Salamah bertanya, apakah di waktu itu tidak ada orang soleh sama sekali ya Rasulullah? Bukan tidak ada orang soleh, tapi karena yang soleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya diam misalnya, kiainya diam tidak pergi ke anggota DPR, maka yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar juga kena bagiannya, yang soleh pun juga kena bagiannya karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kami khawatir begitu, Pak. Tapi insya Allah dengan adanya anggota DPR yang ini juga tadi, Masya Allah, yang biasa saya ngefan ini Pak siapa ini, dan Pak Rufo Safi'i, dan itu juga sering saya lihat. Dan enggak yang saya kenal ya, yang saya kenal di YouTube saja pidatonya yang luar biasa. Ini Romo Syafi'i berdoa luar biasa. Mudah-mudahan Romo Syafi'i doanya cepat istijabah, biar yang zalim-zalim cepat mati. Ya. Cukup ya. Ada ini yang ketidakadilan ini tinggal satu, Pak. Kalau Habib Rizik hanya mengerjakan amalnya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah. Kalau sakit maka mengatakan dia alhamdulillah bi khair. Kalau sekarang orang yang mengamalkan perintah Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah, meniru Rasulullah, dihukum. Mungkin nanti orang yang sembahyang dihukum juga. Itu sekarang masih begitu. Kemudian yang sudah jelas salah, misalnya yang diindikasikan namanya anggaplah Mukidi, Pak. Mukidi itu, Pak, pernah bilang, Pak, uang Indonesia itu 11.000 itu yang ada di luar negeri, kalau tidak keliru itu, Pak. Kemudian itu yang ada di kasak saya masih lebih lagi dari 11.000, tapi hutangnya kok terus membengkak ini. Kenapa tidak uang 11.000? Artinya apa? Inikah benarkah atau tidak ini? Kalau benar, kemana uangnya? Kalau tidak benar, ini mengundang peres. Apakah mana bohong yang Mukidi ini, yang berinisial Mukidi, dengan Habib Rizik? Begitu. Kalau ini dianggap bohong, kenapa tidak dipanggil oleh anggota DPR RI ini? Ini punya hak interpelasi, ini punya hak macam-macam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.